فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya ikhwan, kajian kita masih pada surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, qauluhu, adapun firman Allah Ta'ala, wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Dan sungguh demi Allah, lamnya lamul qasam, hingga di situ ada al-qasamul muqaddar, ada sumpah yang dikira-kirakan ada. Wallahi la yazidanna, sehingga lamnya itu lamul qasam, lam sebagai jawab sumpah. Mana sumpahnya? Muqaddar, tidak terlihat. Ketahuannya ciri-cirinya ada lam itu. Wala yazidanna, nunnya nun taukid, ada sumpah yang tidak terlihat, ada lam, lamul qasam sebagai penguat juga, dan ada nun taukid yang juga sebagai penguat. Nanti akan kita jelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai begitu banyak menggunakan alat penguat untuk menguatkan ucapan ini. Wala yazidanna katsiran minhum, dan akan menambahi banyak dari mereka. Ma unzila ilaika min rabbik, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, yakni Al-Quran, sebagai fa'ilnya yazida. Dan Al-Quran akan menambahi banyak dari mereka. Kemudian apa yang bertambah pada diri mereka? Yang ditambahi oleh Al-Quran pada diri mereka itu, baru datang lafaz setelahnya sebagai tamyiznya. Tughyanan wa kufra, pelampauan batas mereka dan kekufuran mereka. Al-Quran semakin menambah mereka kufur dan melampaui batas. Itu maknanya. Ini kalau dilihat ayatnya sekilas, dengan segala kebaikannya Al-Quran dan sifat-sifat mulianya Al-Quran, maka mungkin bagi sebagian benak itu yustaghrab, akan dianggap aneh dan dianggap asing. Masa Al-Quran itu justru menambahi manusia kekufuran dan semakin melampaui batas. Paham ya? Masa Al-Quran yang bagus sifatnya dan mulia, kok malah justru menambahi manusia itu kekufuran dan tindakan yang melampaui batas.
Makanya di awal tadi ditegaskan oleh Allah dengan 3 penguat. Memang iya betul bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi berupa Al-Quran itu semakin betul-betul menambahi mereka kekufuran dan tindakan yang melampaui batas. Agar nggak dianggap aneh. Masa Al-Quran yang begitu mulia malah justru semakin menambah orang itu apa? Kufur. Makanya di sini ditegaskan oleh Allah di awalnya, betul iya memang banyak dari mereka itu ketika datang pada mereka Al-Quran justru semakin bertambah kufur. Gitu. Aku sekarang ya, kenapa tadi di awal Allah menggunakan sekian banyak penguat? Ada sumpah yang nggak terlihat, ada lam, ada nun taukid. Ini alasan kenapa Allah menggunakan penguat sampai sebanyak itu. Qala rahimahullah wa hadza a'zamul uqubati 'alal 'abdi. Kok bisa Al-Qur'an itu justru sebagai penambah kekufuran mereka? Ini adalah bentuk hukuman yang terbesar. Ini adalah bentuk hukuman terbesar bagi seorang hamba. Apa itu? Adamul intifa' bil Qur'an. Tidak mampu mengambil manfaat dari Al-Quran. Al-Quran justru menjadi hujjah alaihim. Ini hukuman. Bukan sifat aslinya Al-Quran. Sifat asli Al-Quran jelas memberikan petunjuk, mengarahkan kepada yang baik. Adapun bagi orang-orang yang seperti ini, jahatnya ucapannya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu dan seterusnya, maka mereka dihukum bi'adamil intifa' bil Quran, dengan tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Wa hadza a'zamul uqubati 'alal 'abdi. Dan ini adalah hukuman terbesar, terberat bagi seorang hamba. Apa itu? Ayyakuna dzikru alladzi anzalahu Allahu ala rasulih. Ketika az-zikr, pengingat, ini Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Rasulnya, alladzi fihi hayatul qalbi war ruhi, yang mengandung kehidupan bagi hati dan ruh. Ini yang seharusnya. Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya itu mengandung kehidupan bagi hati dan juga ruh. Wa sa'adatud dunya wal akhirah, dan mengandung kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa falahud darain, dan kebahagiaan di 2 negeri. Darain, darud dunya wa darul akhirah. Alladzi huwa akbaru minnatin, yang mana dia merupakan pemberian dan anugerah terbesar. Minnah, anugerah, pemberian cuma-cuma. Imtannallahu biha ala ibadik, yang Allah anugerahkan kepada para hambanya. Tujibu alaihim al-mubadarah ila qabuliha, yang mengharuskan mereka untuk bersegera menerimanya. Namanya orang ditawari kehidupan untuk hati dan ruhnya. Namanya orang ditawari kebahagiaan dunia dan akhirat. Seharusnya ini akan membuat manusia, hamba itu bersegera dalam menerima Al-Quran. Ditawari kebaikan, harusnya bersegera dalam menerima Al-Quran. Seharusnya. Itu sifat-sifatnya Al-Quran. Wal istislam lillahi biha, dan pasrah kepada Allah dengan anugerah tersebut. Wa syukran lillahi alaiha, dan seharusnya mendatangkan syukur mereka kepada Allah atas hal tersebut. Harusnya semakin bersyukur, berterima kasih kepada Allah, diberi sesuatu untuk bisa menjamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Harusnya bersyukur. Antakuna limithli hadza, tapi justru bagi dia
Untuk orang yang seperti ini, ziyadatu ghayyin ila ghayyihi. Semakin menambah kesesatannya di atas kesesatan. Ini berarti kan ada yang salah. Dan salahnya bukan di Al-Qur'annya. Salahnya adalah di orang yang diberi Al-Qur'an tersebut. Yang seharusnya semakin mendatangkan syukur, seharusnya semakin diterima Al-Qur'an itu, dan semakin dianggap sebagai nikmat dari Allah, justru semakin menambah kesesatannya. Wa tughyanin ila tughyanihi, dan semakin menambahi tindakan melampaui batasnya atas tindakan yang melampaui batasnya yang sudah lalu. Wa kufrin ila kufrihi, dan menambahi kekufurannya di atas kekufurannya yang sudah ada. Wa dzalika bisababi i'radihi anha, dan itu adalah dengan sebab dia berpaling dari pemberian dan anugerah tersebut. Sehingga hamba tersebut yang menjadi sebab Al-Quran itu tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Wa raddihi laha, dan penolakannya terhadapnya. Wa mu'anadatihi iyaha, dan penentangannya terhadapnya. Wa mu'aradatihi ilaha, sama, dan perlawanannya terhadapnya. Bisyubahil batilah, dengan syubhat-syubhat yang batil. Nah, sehingga ini alasan kenapa Al-Quran itu justru semakin menambah kekufurannya Yahudi, dikarenakan kejahatan mereka sendiri. Qala rahimahullah, wa qala ta'ala, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan kami campakkan di tengah-tengah mereka permusuhan, al-adawah, ini diddul walayah. Mereka menganggap musuh satu dengan yang lainnya. Meskipun terlihat mereka itu berteman satu dengan yang lainnya, pada hakikatnya ini ya, adawah. Wal baghdha, dan kebencian, diddul mahabbah, lawannya rasa cinta. Dianggap jadi musuh dan dibenci satu dengan yang lainnya. Ini juga sebagai bentuk apa? Hukuman. Tadi bentuk hukuman yang pertama tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang kedua, hukuman bagi mereka akibat ucapan jahat mereka itu adalah mereka dijadikan saling bermusuhan, saling menganggap musuh satu dengan yang lainnya, dan saling membenci. Ini dua hal yang lainnya. Benci tidak mesti menganggapnya menjadi apa ini? Musuh. Nah. Qala rahimahullah, fala yata'alafun, maka mereka tidak saling akrab satu dengan yang lainnya. Wala yatanasarun, dan tidak saling tolong menolong. Wala yattafiqun, dan tidak pula mereka itu sepakat ala halatin fiha maslahatuhum, di atas satu keadaan yang mengandung kemaslahatan bagi mereka. Sulit bagi mereka itu untuk bersatu. Balam yazalu mutabaghidin, bahkan mereka senantiasa saling membenci. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Muta'adina bi af'alihim, dan saling memusuhi dengan perbuatan mereka. Sehingga ini perbedaan antara adawah dengan apa ini? Dengan baghdha, permusuhan. Permusuhan itu dari perbuatannya, dianggap jadi musuh, selalu ingin dibinasakan lawannya. Kebencian itu dari mana? Hati. Nah, di hati mereka saling membenci, kemudian tampak permusuhannya dalam perbuatan. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Kullama auqadu naran lil harb, setiap kali mereka menyalakan api untuk perang, liyakidu bihal Islam, untuk melakukan makar terhadap Islam, wa ahlihi, dan para penganut Islam, wa abdu, wa aadu, wa ajlabu, bi khailihim wa rajlihim, dan mereka mengerahkan semua kemampuan mereka, baik pasukan berkuda mereka maupun pasukan berjalan kaki mereka, artileri dan kavaleri. Ya. Nah,
Khail itu pasukan berkuda, rajul itu pasukan jalan kaki. Nah, artinya mereka mengerahkan semua kemampuan mereka untuk melakukan makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini api perang yang mereka nyalakan. Atfa'ah Allah, maka Allah memadamkan api tersebut. Bi khudlanihim wa tafarruqi junudihim, dengan cara Allah menelantarkan mereka. Khudlan, ditelantarkan, tidak diurusi, tidak dibantu urusan mereka. Dan dicerai-beraikan pasukan mereka. Wantisarin muslimina alaihim, dan dengan cara Allah menolong kaum muslimin atas mereka. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi. Ayyajtahiduna wa yajidduna, mereka bersungguh-sungguh. Walakin bil fasadi fil ard, tapi kesungguhannya dalam rangka melakukan kerusakan di muka bumi. Bi'amalil ma'asi, ini bentuk kerusakannya orang-orang kafir dan yang semisal dengan mereka, dengan cara melakukan kemaksiatan. Wa da'wati ila dinihim al-batil, dan mengajak kepada agama mereka yang batil. Wa ta'wiq anid dukhuli fil Islam, dan penghalangan. Ta'wiq itu penghalangan dari masuk ke dalam agama Islam. Ini bentuk kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi, melakukan kemaksiatan, dakwah kepada agama mereka, dan menghalangi manusia untuk masuk ke dalam Islam. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bal yubghiduhum, bahkan Allah membenci mereka. Asyad dal bughdi, dengan kebencian yang sebenar-benarnya. Wasayujazihim ala dzalik, dan Allah pasti akan membalas mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan berupa kerusakan. Nah, sehingga ini ya kawan, ayat yang ke-64 Allah sebutkan sebab, kemudian setelahnya Allah sebutkan akibatnya. Nah, sebab mereka mendapatkan hukuman-hukuman yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah ucapan keji mereka, kelancangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Kemudian mereka dihukum dengan sekian banyak hukuman. Mereka dijadikan orang-orang yang bakhil, gullat aidihim walu'inu bima qalu, dan mereka mendapatkan apa? Laknat. Kemudian hukuman yang berikutnya, Al-Quran semakin menambah mereka kekufuran. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Kemudian hukuman mereka yang berikutnya dicampakkan di tengah-tengah mereka itu kebencian dan permusuhan sampai hari kiamat. Nah, kemudian mereka juga dihukum dengan tidak pernah berhasil dalam melakukan makar kepada kaum muslimin. Nah, sehingga ini ya kawan yang bisa kita sampaikan. Adapun ayat yang ke-65 lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.